Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Daris Haryanto sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang telah membimbing saya dalam mengerjakan artikel ilmiah ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Luciana Setiawati dengan NIM 2108444 dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas 2A, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Menjahit di Desa Cihanjuang. Alasan saya mengangkat judul tersebut karena ingin mengetahui seberapa efektif pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit ini dalam memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat. Serta penelitian ini dilakukan agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Adapun topik yang akan saya bahas yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendidikan adalah suatu proses menuju kesempurnaan hidup dengan upaya memajukan pikiran, jasmani, dan budi pekerti dalam berinteraksi dengan alam dan lingkungan masyarakatnya. Pendidikan pun dilakukan selama manusia hidup atau pendidikan sepanjang hayat, di mana dalam kehidupan manusia memenuhi kebutuhan belajar dan kebutuhan pendidikan. Tetapi, terdapat fakta mengenai pendidikan di Indonesia bahwa tingkat pendidikannya masih rendah, sehingga pemerintah harus membenahi keadaan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan ini salah satunya ialah faktor ekonomi. Terdapat data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia sebanyak 27,55 juta penduduk. Dari jumlah kemiskinan tersebut, sebanyak 15,11 juta penduduk di pedesaan, sedangkan di perkotaan sebanyak 12,3 juta penduduk. Maka dari itu, dengan pemberdayaan masyarakat merupakan solusi yang tepat untuk memperbaiki rendahnya pendidikan di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dengan melalui proses pembentukan inisiatif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui pelatihan menjahit. Dengan mengikuti pelatihan menjahit, masyarakat akan memiliki keterampilan dalam membuat busana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit di Desa Cihanjuang. Kendala apa saja yang terjadi saat dilakukannya proses pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit di Desa Cihanjuang, dan dampak apa saja yang terjadi setelah mengikuti pelatihan menjahit di Desa Cihanjuang. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deep interview yang merupakan proses mendapat informasi secara mendalam dengan instrumen wawancara secara langsung, dan partisipan dari penelitian ini adalah instruktur lembaga pelatihan dan alumni peserta didik pelatihan menjahit. Selama mengikuti proses pelatihan menjahit, peserta didik diharapkan menghasilkan produk busana seperti kemeja, rok panjang, baby doll, dan celana panjang. Dalam proses pelatihan menjahit, terdapat beberapa tahap dalam membuat busana. Yang pertama yaitu mengukur ukuran tubuh. Dalam mengukur ukuran tubuh, menggunakan pita ukur sebagai alat untuk mengukur. Untuk mengambil ukuran, disesuaikan dengan ukuran tubuh si pemakai. Contoh dalam mengambil ukuran yaitu lingkar leher, diukur di sekeliling leher. Lingkar badan, mengukur sekeliling lingkar badan yang paling besar. Lingkar pinggang, mengukur sekeliling lingkar pinggang pada posisi pinggang paling kecil. Lingkar panggul, mengukur sekeliling panggul pada posisi yang paling besar. Pola dalam menjahit adalah komponen-komponen pola, seperti pola bagian lengan, pola badan tengah muka, dan pola badan tengah belakang, yang berupa potongan kertas atau potongan kain yang digunakan sebagai contoh untuk membuat busana. Pola busana merupakan bagian penting dalam membuat busana. Maka pola busana yang berkualitas akan menghasilkan busana yang nyaman dipakai dan indah dipandang. Agar menghasilkan pola yang baik, yaitu dengan menggambar pola di atas kertas.
Kertas yang digunakan dalam membuat pola adalah kertas pola coklat dan kertas Samson, dengan alat penunjang lainnya yaitu pensil merah biru dan penggaris pola dalam menjahit. Dalam membuat pola busana, pertama-tama yang dilakukan yaitu membuat pola dasar dengan metode sew-in. Setelah membuat pola dasar, kemudian dikembangkan pola tersebut seperti membuat kemeja, blus, dan lain-lain. Menggunting bahan tidak bisa dilakukan secara asal, tetapi pola busana diletakkan dahulu pada kain yang sudah digelar dengan mengikuti arah serat, menghitung jarak kampuh, dan tanda pola, yang kemudian ditindih dengan pemberat pola busana, dan disematkan dengan jarum pentul agar pola tidak bergeser. Dalam menggunting bahan, harus menggunakan gunting kain yang tajam, dan saat proses menggunting bahan, posisi tangan kiri tidak boleh terangkat, sedangkan tangan kanan menggunting bahan yang telah sesuai dengan pola yang dibuat. Hal ini agar hasil potongan tampak rapi. Menjahit adalah suatu proses menyatukan potongan-potongan kain sesuai pola. Terdapat beberapa langkah dalam menjahit, yaitu menyatukan bagian bahu tengah muka dan tengah belakang. Menjahit kerung lengan dengan memperhatikan titik puncak lengan. Menyelesaikan belahan yang menyesuaikan dengan jenis belahannya. Penyelesaian garis leher sesuai dengan desainnya seperti penggunaan kerah atau tidak. Dan menyelesaikan kelim baik secara sum ataupun setik mesin. Dalam menjahit, posisi duduk pun diperhatikan. Posisi duduk yang benar adalah dengan posisi duduk yang tegak serta memakai alas kaki pada saat menjahit. Finishing merupakan penyelesaian akhir dalam membuat busana, seperti membuang sisa benang, menyetrika busana agar rapi, dan mempacking busana. Kendala yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan ini adalah kurangnya mesin jahit, di mana hanya ada 2 mesin jahit sedangkan terdapat 20 peserta didik. Tentu hal ini sangat menjadi kendala, sehingga peserta didik harus bergiliran untuk menggunakan mesin jahit. Kendala lainnya yaitu terbatasnya waktu dalam pembelajaran, yang menyebabkan peserta didik merasa bahwa mereka kekurangan waktu dalam belajarnya. Waktu pembelajaran dilakukan pada pukul 9 pagi, kemudian terdapat jam istirahat selama 1 jam, dari pukul 12 hingga pukul 13. Pada pukul 14, peserta didik sudah mengakhiri pembelajarannya. Jika dalam 3 bulan peserta didik melaksanakan pelatihan menjahit, yaitu selama 321 jam. Kendala kurangnya waktu dan kurangnya mesin jahit dalam pembelajaran ini sangat menghambat untuk peserta didik menyelesaikan jahitan dengan tepat waktu. Kemudian, kendala umum yang sering terjadi ialah kerusakan ringan pada mesin. Misalnya, benang sering putus, mesin jahit yang macet, hasil jahitan yang loncat-loncat, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti pelatihan menjahit ini, peserta didik dapat banyak manfaat dan ilmu dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan. Dengan pengetahuan dan kemampuan yang bertambah, peserta didik dapat mempengaruhi lingkungan sekitarnya dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, seperti memberikan sedikit ilmu yang dimilikinya. Selain itu juga, dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan dengan membuka usaha sendiri dan juga bekerja di sebuah pabrik ataupun konveksi. Selama kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit ini, peserta didik telah melalui beberapa proses, seperti tahapan dalam membuat busana, mulai dari mengambil ukuran tubuh pemakai hingga finishing. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara tersusun agar menghasilkan produk busana yang bagus serta mengefektifkan waktu pengerjaan. Kendala-kendala yang ada dihadapi oleh seluruh anggota pelatihan agar hasil akhir dari pelatihan ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu dan juga hasil akhir yang maksimal. Dampak selama mengikuti pelatihan menjahit kepada para peserta didik yaitu meningkatkan taraf hidup, di mana peserta didik mendapat pengetahuan dan keterampilan. Dengan memanfaatkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki itu, peserta didik dapat menghasilkan pendapatan melalui usaha mandiri dan juga pekerjaan yang sedang dijalani. Maka, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan menjahit ini efektif dalam memperbaiki situasi dan kondisi masyarakat.
Terima kasih kepada rekan-rekan semua dan Bapak yang telah menyimak presentasi saya pada kali ini. Sebelumnya, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.